penjelas. Dan variabel bebas ini biasanya dilambangkan dengan huruf X. Ya, jadi kalau variabel bebasnya ada dua, biasanya X1 dan X2. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mirza Ayungga Pratiwi. Kali ini saya akan membahas tentang tips membuat skripsi. Jadi tips membuat skripsi ini nantinya ada beberapa rangkaian pembahasan, dan pembahasan yang pertama ini kita akan membahas tentang variabel. Jadi sebenarnya ketika kita ngambil mata kuliah metodologi penelitian, kita itu sudah ngambil statistik kan. Nah, sebenarnya itu sudah dipelajari di statistik. Nah, namun kadang-kadang ada beberapa yang lupa atau mungkin dosennya tidak menjelaskan dengan detail sehingga mereka bingung variabel itu apa sih gitu. Kalau kita tidak mengerti variabel apa dan di dalam artikel itu variabel itu yang mana, nanti kita sulit untuk mencari judul, mencari artikel, dan juga kita jadi sulit untuk memahami isi dari artikel tersebut. Nah, maka kita harus tahu dulu apa itu variabel. Nah, sebelum kita bahas variabel, kita harus tahu dulu apa itu konsep, ya, karena variabel itu datangnya dari konsep. Nah, konsep ini adalah suatu istilah ataupun sebuah generalisasi ataupun suatu bentuk yang abstrak ataupun sebuah bentuk rancangan ataupun bisa disebut dari ide ataupun sebuah karakteristik. Nah, itu disebut dengan konsep-konsep. Nah, itu datangnya dari sebuah kejadian, fenomena, dan keadaan. Ya, jadi ada sebuah fenomena, ada sebuah keadaan, ada sebuah kejadian, maka dibuatlah bentuk abstraknya, dibuat generalisasinya, diwujudkan dalam bentuk ide ataupun sebuah karakteristik. Nah, itu adalah konsep. Nah, fungsi dari konsep ini yaitu menyederhanakan pemikiran terhadap ide, benda, atau gejala sosial. Nah, contoh dari konsep ini terbagi dua. Pertama, konkret dan abstrak. Yang konkret ini bentuknya itu jelas ataupun nyata. Contohnya rumah, kursi, manusia gitu ya. Nah, rumah kan jelas bentuknya seperti apa, kursi jelas juga bentuknya seperti apa. Nah, kemudian abstrak ini dia nggak berbentuk gitu ya, tapi kita paham artinya apa, seperti motivasi. Jadi kalau fungsi dari konsep itu penyederhanaan pemikiran atau ide, jadi untuk menggambarkan sesuatu yang dapat menggerakkan orang lain, mungkin itu bisa disebut sebuah motivasi. Nah gitu, jadi konsep ini adalah sebuah penyederhanaan atau generasi dari sebuah keadaan, dari sebuah kejadian ataupun sebuah fenomena. Nah, konsep inilah yang biasanya digunakan dalam penelitian. Nah, namun apabila kita ingin melakukan penelitiannya kuantitatif berupa angka, maka kita harus mampu membuat konsep ini jadi dapat diukur atau dihitung. Oke, kalau misalnya kita tidak mentransformasinya ke dalam bentuk angka, ke dalam bentuk kuantitatif, maka dia akan jadi penelitian yang kualitatif. Kita misalnya ingin menggambarkan fenomena demonstrasi mahasiswa di tahun 2022, misalnya seperti itu. Nah, itu contoh judul-judul yang pengumpulan datanya secara kualitatif. Nah, namun kalau misalnya kita ingin mentransformasi konsep-konsep ini ke dalam bentuk yang dapat diukur dan dihitung, contohnya motivasi kerja. Gimana sih supaya motivasi kerja itu bisa diukur? Maka kita harus mentransformasikannya dalam bentuk kuantitatif. Nah, sebelum kita bahas ke variabel lagi, ada namanya konstruk ya. Konstruk ini konsep yang dapat diukur dan diamati, mengubah konsep yang abstrak menjadi konstruk yang dapat diukur. Nah, proses ini disebut operasionalisasi. Jadi konsep itu nggak bisa diukur, lalu konstruk ini bisa diukur. Oke, contoh lapar. Lapar itu mencerminkan rasa sakit.
rasa sakit karena tidak makan ya, maksudnya karena tidak makan selama 24 jam misalnya. Atau kelas itu kalau dia sebuah konstruk, maka tempat di mana orang melakukan aktivitas pembelajaran. Nah, baru kita masuk ke variabel. Nah, variabel ini adalah konstruk yang sifat-sifatnya sudah diberi angka atau kuantitatif, atau konsep yang sudah punya bermacam-macam nilai. Seperti tadi saya bilang, kalau motivasi itu konsep, tapi gimana supaya dia bisa jadi sesuatu yang dapat diukur dan diamati, kemudian diberi nilai, maka kita harus mentransformasinya ke dalam bentuk kuantitatif. Nah, inilah yang disebut dengan variabel. Supaya lebih mudah, kita bahas dengan contoh. Contohnya itu badan. Setiap orang itu punya badan. Saya punya badan, Anda punya badan, dia punya badan. Namun bagaimana badan ini bisa dibedakan antara satu orang dengan yang lainnya? Maka harus ada variansinya, harus ada variasi, harus ada pembeda. Nah, maka bisa dilihat dari bentuk badan misalnya, atau dari tinggi badannya. Jadi kita sama-sama punya badan, namun dia badannya tinggi, dia badannya pendek, saya badannya sedang misalnya. Nah, ketika konsep lalu ada variansinya, maka itu bisa dijadikan variabel. Maka ketika Anda ingin menentukan variabel, Anda harus bisa membayangkan bahwa apakah konsep itu bisa ditransformasi dan diukur. Gitu ya. Nah, contoh penduduk kalau kita ngomongin penduduk aja itu mungkin tidak jelas ukurannya ya, sehingga sulit untuk diamati. Maka harus ada variansinya yang dapat diukur. Contohnya misalnya usia seseorang, atau jenis kelaminnya, atau misalnya suku bangsa seseorang. Nah, jadi begitu kalau misalnya kita ingin menentukan variabel. Nah, variabel ini ada banyak jenisnya. Kalau berdasarkan hubungan itu ada disebut variabel bebas, atau variabel independen, atau disebut juga variabel eksogen, atau disebut juga variabel penjelas. Dan variabel bebas ini biasanya dilambangkan dengan huruf X. Ya, jadi kalau variabel bebasnya ada dua, biasanya X1 dan X2. Begitu. Lalu kemudian ada variabel terikat. Terikat ini juga disebut dependen, kemudian disebut juga endogen ataupun variabel respon. Ya, ingat aja depend. Kalau bahasa Inggris kan depend itu maksudnya bergantung, terikat gitu ya. Nah, jadi terikat itu dependen. Artinya variabel dependen ini variabel yang dipengaruhi. Dependen, dipengaruhi. Jadi variabel yang dipengaruhi ini maksudnya si variabel Y ini ya. Jadi kalau dependen itu biasa dilambangkan Y, variabel Y ini dipengaruhi oleh variabel X. Nah, kenapa variabel X disebut bebas? Karena dia yang mempengaruhi Y. Nah, supaya lebih mudah, kita berikan contoh nanti ya. Nah, kemudian ada variabel moderating atau moderasi, ada variabel intervening atau mediasi, ada juga namanya variabel kontrol. Kebanyakan kalau S1 kita menggunakan variabel dependen dan independen ya, ataupun variabel terikat dan bebas. Kalau variabel moderating dan intervening, ataupun kalau kontrol ini biasa digunakan anak-anak jurusan pendidikan. Kalau moderating dan intervening ada juga beberapa mahasiswa tuh yang menggunakan variabel ini, cuman memang prosesnya agak setingkat lebih sulit sih dibandingkan variabel regresi, dibandingkan analisis regresi yang biasa. Gitu. Oke, nah contohnya variabel Y dan X. Antara berat badan dan intensitas makanan, mana yang mempengaruhi dan mana yang dipengaruhi? Oke, apakah berat badan memengaruhi intensitas makan seseorang? Ataupun intensitas makan seseorang itu mempengaruhi berat badannya. Oke, nah jadi intensitas makan memengaruhi berat badan seseorang. Maka karena yang
tanda panahnya ke sana ya, berarti ini yang dipengaruhi. Berarti ini variabel dependent atau variabel terikat atau variabel Y. Dan ini adalah variabel X-nya, yaitu intensitas makan. Nah, ini adalah contoh-contoh sebuah variabel yang mudah diukur. Karena berat badan kita tahu ada 50, 40, 45 gitu ya. Intensitas makan misalnya 1 kali, 2 kali, 3 kali dalam sehari gitu. Nah, itu akan mudah kita untuk mentransformasinya ke dalam bentuk angka. Tapi kalau misalnya Anda jurusannya ilmu sosial, contoh kayak manajemen, kemudian sosiologi, antropologi, administrasi publik, ya, yang seperti itu, maka ada variabel-variabel itu yang tidak langsung dalam bentuk angka. Itu contohnya strategi promosi. Gimana sih strategi promosi itu diangkakan ya kan? Kalau yang masih belum ngerjain skripsi itu masih bingung, masih gimana nih cara meneliti strategi promosi terus jadi angka-angka kan masih bingung. Lalu minat pembelian juga gimana nih minat pembelian dikasih angka gitu masih bingung. Nanti saya akan jelaskan bagaimana maksudnya. Nah, jadi di sini strategi promosi itu memengaruhi minat pembelian dan untuk menentukan mana X dan mana Y sama saja seperti yang sebelumnya, yaitu kita lihat yang dipengaruhi adalah minat pembelian, maka strategi promosi ini adalah variabel yang memengaruhinya, variabel bebasnya, dan ini variabel yang terikatnya. Jadi ini adalah X dan ini adalah Y. Nah, di sini saya kasih contoh ataupun gambaran di mana yang ini adalah variabel independennya atau variabel X, ada 3 ya, X1, X2, dan X3, di mana ketiga variabel independen ini memengaruhi satu variabel dependen. Jadi memang biasanya variabel dependen itu, variabel terikat itu dia satu ya. Kalaupun ada lebih dari satu, itu biasanya bukan level anak-anak S1. Gitu. Jadi untuk S1 biasanya modelnya tuh seperti ini. Nah, ini contohnya supaya nggak bingung. Gimana sih, Bu? Itu jadi variabel dan bisa diukur. Nah, contoh variabel kualitas produk. Nah, biasanya setiap variabel itu ada indikator ataupun dimensi ataupun elemen ya. Jadi, kalau misalnya kita gunakan variabel kualitas produk, contohnya apa sih indikatornya untuk melihat sebuah kualitas produk? Oke, indikatornya kita bisa lihat dari fitur produknya, bisa lihat dari reliabilitas produknya, bisa lihat dari sistem kerja produk, bisa lihat dari daya tahan produk, dan bisa lihat dari desain produk. Jadi, variabel ini memiliki 5 indikator ya. Jadi jangan terkecoh ya. Jadi variabelnya tetap 3 tapi dari variabel ini punya 5 indikator. Sedangkan persepsi harga punya 4 indikator. Nah, contoh pertanyaannya gimana ya biar jadi angka, biar jadi kuantitatif. Contoh, misalnya kita nyebarin kuesioner, kita udah bikin kuesioner ya. Ada pertanyaan, produk X, misalnya kita meneliti produk X memiliki berbagai macam fitur produk yang dijual. Lalu nanti di kuesioner itu ada pilihan. 1, sangat tidak setuju. Mungkin Anda udah pernah ya ngisi kuesioner seperti itu. Nanti 2, tidak setuju. 3, netral. 4, setuju. 5, sangat setuju. Nah, contoh seperti itu. Atau kalau di sini dia memberi rank ataupun jaraknya 1 sampai 10, di mana 1 itu nilainya semakin negatif atau kebalik. Kalau di sini 1 itu sangat setuju dan 10 sangat tidak setuju. Nanti ada pilihan angka, kita pilih angka berapa dari 1 sampai 10. Nah, itu contohnya supaya variabel tadi bisa jadi sebuah, supaya kualitas produk ini atau konsep ini tadi jadi sebuah variabel yang dapat diukur dan diamati.
Nah, kemudian tadi ada variabel bebas, ada variabel terikat, lalu ada variabel mediasi atau intervening. Variabel intervening itu dia variabel yang ada di tengah-tengah. Artinya, dia dapat memengaruhi besaran nilai dari variabel Y, gitu ya. Jadi, perubahan pada variabel intervening juga mempengaruhi perubahan pada variabel kinerja ini. Nah, contohnya beban kerja. Beban kerja ini memengaruhi kepuasan kerja sehingga memengaruhi kinerja. Jadi bentuknya beda ya dengan yang sebelumnya tuh seperti ini. Nah, kalau mediasi itu dia ada di tengah-tengah ini. Nah, jadi sebelum beban kerja memengaruhi kinerja, dia memengaruhi kepuasan kerja terlebih dahulu. Nah, kalau variabel moderating ataupun moderasi, dia tidak ada di tengah-tengah ini. Ya, dia hubungannya itu tidak langsung. Jadi dia misalnya jumlah buku pengaruhnya terhadap literasi anak. Nah, jumlah buku ini dapat dipengaruhi oleh literasi si ibunya. Nah, seperti itu. Nah, makanya saya bilang untuk memahami variabel mediasi dan moderating ini, biasanya adalah level-level S2 ataupun S3, tapi ada juga anak S1 yang bisa meneliti tentang ini, itu tergantung persetujuan dosen pembimbing ataupun kampus. Tuh, tapi banyak kok anak S1 sudah meneliti dengan variabel mediasi ataupun variabel moderating ini. Jadi mungkin judul Anda jenuh, Anda bisa pakai variabel ini supaya judul Anda tidak ditolak. Gitu. Nah, kemudian ada variabel kontrol, ini banyak digunakan oleh orang-orang pendidikan, contohnya metode daring Zoom meeting, itu memengaruhi tingkat penguasaan materi. Jadi, supaya hasilnya itu lebih merepresentatifkan keadaan yang akan diteliti, maka ada variabel kontrol atau variabel yang disamakan. Contoh ada seseorang meneliti tentang metode daring Zoom meeting ini terhadap tingkat penguasaan materi, lalu objek penelitiannya mahasiswa yang diteliti adalah dari universitas yang sama, dari semester yang sama, dan kelas yang sama. Nah, jadi ini yang mengontrol pengaruh variabel X dan Y-nya. Gitu. Atau misalnya contohnya Anda ingin meneliti tentang pengaruh harga terhadap minat pembelian gitu ya. Nah, di mana variabel kontrolnya adalah usia customer-nya sama di daerah yang sama, contohnya seperti itu. Nah, lalu ada variabel penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Ingat aja kalau kualitatif, dia berdasarkan dari kualitas. Jadi dia non angka. Contohnya merek handphone, suku, jenis kelamin, jenjang pendidikan. Tapi kalau kuantitatif itu datanya biasanya berupa angka. Nah, kuantitatif ini terbagi discrete dan continue. Nah, discrete ini nilainya pasti, nggak bisa koma-koma. Contoh jumlah anak, nggak mungkin jumlah anak itu 2,5 gitu ya. Pasti jumlah anak itu 2 atau 3 atau 4. Nah, kalau continue lebih rinci. Contohnya IPK ada 3,6, 3,81, tinggi badan seseorang juga bisa 163, sekian gitu ya, atau berat badan orang juga koma sekian. Nah, jadi kalau continue intinya dia lebih rinci, kemudian ada satuan-satuannya biasanya seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana cara mencari inspirasi judul, karena bingung nih, stuck, udah ajuin ditolak, ataupun ternyata kamu nggak punya ide sama sekali. Nah, di sini saya akan berikan panduan bagaimana sih cara mencari inspirasinya. Dan tentunya ini tidak dibahas sekarang, tapi di konten selanjutnya. Sekian dulu pembahasan kita tentang tips skripsi, yaitu variabel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.